Halo penggemar tinju dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel ini. Rolando Rolly Romero memprediksi kemenangan ke knockout ronde pertama atas Gervonta Tank Davis untuk pertarungan mereka yang akan datang pada 28 Mei di Showtime PPV. Rolly yang memiliki rekor 14 kemenangan tanpa kekalahan dan 12 kemenangan melalui knockout mengatakan Tank adalah bodoh dan memiliki kepala koala besar yang akan membuatnya menjatuhkannya di ronde pertama. Tank yang berusia 27 tahun akan mempertahankan sabuk gelar juara kelas ringan reguler WBA melawan Rolly yang berada di ranking pertama WBA di Barclays Center di Brooklyn, New York. Sangat sedikit penggemar tinju yang memberi Rolly banyak kesempatan untuk melakukan pukulan melawan Tank yang lebih cepat dan lebih terampil. Jika Rolly ingin memenangkan pertarungan ini, itu mungkin harus dilakukan dengan knockout karena peluangnya untuk mengalahkan Gervonta sangat kecil. Akan menjadi kepentingan terbaik Rolly untuk memastikan bahwa dia mengubah kontes menjadi perang langsung karena dia akan keluar kotak jika dia mencoba bertinju dengan Tank. Rolly memiliki kekuatan pukulan untuk melukai Tank dan menjatuhkannya jika dia memilih untuk menyerangnya seperti yang dia lakukan dalam pertandingan terakhirnya melawan Isaac Pitbull Cruz. Pukulan Pitbull tidak cukup keras untuk membuat Tank membayar gaya agresifnya. Dia pasti akan tersingkir, dia akan mengalami sesuatu karena dia bodoh dan dia memiliki kepala besar, kata Rolando Rolly Romero kepada Last Stand Podcast bersama Brian Custer. Orang-orang yang membicarakan banyak hal buruk tentangku karena suatu alasan akhirnya mendapatkan pukulan yang sangat buruk, kata Rolly. Aku tidak di sini memilih dan memilih seperti orang lain. Jika aku harus melakukannya dengan gaya jelekku, yang meninju lebih keras daripada orang lain dalam tinju, maka biarlah. Manny Pacquiao memiliki salah satu gaya paling jelek yang pernah aku lihat, dan dia adalah juara dunia 8 divisi, dan dia salah satu legenda dalam olahraga ini. Kekuatan yang dimiliki Rolly membuatnya terlihat canggung dan tidak terkoordinasi, mungkin karena kurangnya pengalaman menghadapi lawan yang berkualitas. Aku pikir aku akan menjadi lebih baik di 140 pound, kata Rolly. Aku pikir aku akan menjadi jauh lebih kuat di 140. Tetapi masih ada banyak hal di 135 yang ingin aku lakukan. Sulit dipercaya Rolly masih bisa membuat 135 karena dia terlihat seperti kelas welter ketika dia berada di dalam ring. Dia besar untuk divisi ringan dan dia mungkin harus bersaing di 147. Beruntung bagi Rolly bahwa mereka tidak melakukan penimbangan hari pertarungan seperti yang mereka lakukan di masa lalu karena dia harus naik kelas welter jika itu masalahnya. Aku pikir pertarungan itu akan terjadi pada 140, kata Rolly tentang Ryan Garcia dan Devin Haney. Ada banyak masalah promotor juga. Aku tidak ingin melawan mereka. Aku akan memberitahumu siapa yang benar-benar membuang-buang waktu untuk bertarung. Dia adalah Devin Haney karena dia tidak bertarung dengan siapapun. Dia tidak bisa dipasarkan. Dia tidak menjual perkelahian, bahkan di kampung halamannya. Dia tidak bisa menjual pertarungan. Dia buang-buang waktu. Aku hanya berpikir dia cemburu karena aku lebih tampan darinya. Aku sengaja melawan keseimbangan karena disitulah aku menemukan keseimbanganku, kata Rolly merenungkan bagaimana sabuk hitamnya di judo telah membantu karir tinjunya. Aku melakukan 9 tahun judo sejak masih kecil. Aku sangat berbakat di dalamnya. Dia akan mengalami sesuatu karena dia bodoh. Mereka tidak akan percaya apapun yang aku katakan sampai aku membuktikannya. Aku hanya akan membiarkan tinju ini yang berbicara, kata Rolly. Nah, kita pindah ke berita lain. Canelo Alvarez ingin bertarung di London atau Guadalajara pada bulan Desember nanti, menurut Eddie Hearn. Bintang Meksiko, Canelo memiliki 4 opsi untuk pertarungan pada bulan Desember, yang akan menjadi yang ketiga pada 2022. Masuk akal bagi Canelo untuk bertarung 3 kali tahun ini, karena bayarannya akan menjadi 160 juta US dollar sebagai bagian dari kesepakatan dengan Matchroom Boxing and DAZN. Pilihannya adalah sebagai berikut: pemenang Joshua Buatsi versus Craig Richard, John Ryder atau Ilunga Makabu. Meskipun Canelo masih memiliki pertarungan pada tanggal 7 Mei melawan juara kelas berat ringan WBA Dimitri Bivol dan kemungkinan trilogi 17 September melawan musuh bebuyutan lamanya Gennady Golovkin, dia jelas berasumsi dia akan memenangkan kedua pertarungan itu. Dipercaya bahwa jika Canelo memilih untuk bertarung di Guadalajara pada bulan Desember daripada di London, lawannya adalah juara divisi Cruiserweight WBC Ilunga Makabu, karena tidak masuk akal untuk membawa pertarungan itu ke Inggris. Bertarung dengan Makabu yang berusia 34 tahun akan memberi Canelo kesempatan untuk merebut gelar juara divisi kelimanya.
dan memperkuat warisannya dalam olahraga tersebut. Tidak akan ada banyak minat dari penggemar tinju di seluruh dunia untuk melihat Canelo melawan Makabu. Tetapi itu akan menjadi kemenangan mudah bagi bintang Meksiko itu setelah apa yang kemungkinan akan menjadi 2 pertandingan melelahkan tahun ini melawan Bivol dan Golovkin. Pertarungan yang jauh lebih sulit untuk Canelo pada bulan Desember adalah datang ke London untuk menghadapi Olympian Buatsi 2016 yang tak terkalahkan, yang merupakan pukulan terhebat dan akan berusaha mengknockout bintang Meksiko itu dengan setiap tembakannya. Peringkat 3 WBA Buatsi dan peringkat ke-7 WBA Richards akan bertarung dalam perebutan gelar WBA 175 pound pada 21 Mei. Pemenang pertarungan akan menjadi penantang wajib pemenang pertarungan Canelo versus Bivol pada 7 Mei. Jika Canelo mengalahkan juara WBA Bivol, tanggung jawab mempertahankan sabuk melawan pemenang Buatsi versus Richards akan jatuh di pundaknya. Canelo Alvarez dan Eddie Reynoso sama-sama ingin bertarung pada Desember, kata Eddie Hearn kepada Talksport Boxing. Mereka memintaku untuk melihat opsi untuk Guadalajara dan London, lanjut Hearn. Anda memiliki John Ryder yang merupakan penantang WBA wajib dengan berat 168 pound dan Anda memiliki pemenang pertarungan ini, Buatsi versus Richards, kata Hearn. Canelo dapat memilih untuk menghadapi Ryder, petarung kelas menengah super WBA-nya pada bulan Desember di London. Itu mungkin pilihan termudah bagi Canelo, karena Ryder memiliki kekuatan yang sangat kecil, dan risiko yang dihadapi tidak sebesar jika melawan Buatsi, Richards, ataupun Makabu. Ini masih terlalu dini dan tidak masuk akal bagi Canelo untuk melewati juara WBA Bivol atau Golovkin. Itu adalah pertarungan yang sulit baginya dan dia bisa saja kehilangan salah satunya. Sekian kabar yang dapat gue sampaikan. Stay tune.